Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas akhir statistika 2. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya dari Kota Putri, Sekar Firanur Qaidah, Titis Lestari Wilujeng, Adib Izul Haq, Al Mufahir, dan Ahmad Riza Yuwana. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Riza Yuwana. Tujuan dan hipotesis. Yang pertama, tujuannya yaitu menganalisis perbedaan rata-rata indikator tunau AMS antara laki-laki dan perempuan. Hipotesis dua arahnya yaitu H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata indikator tunau AMS antara laki-laki dan perempuan. H1-nya memiliki perbedaan yang signifikan antara rata-rata indikator tunau AMS antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu tujuannya menganalisis pengaruh semangat kuliah terhadap IPK. Hipotesis dua arahnya yaitu H0-nya tidak ada pengaruh antara semangat kuliah terhadap IPK. H1-nya yaitu memiliki pengaruh yang signifikan antara semangat kuliah terhadap IPK. Yang ketiga, tujuannya menganalisis pengaruh religiusitas terhadap IPK. Hipotesis dua arahnya yaitu H0-nya tidak ada pengaruh antara religiusitas terhadap IPK. H1-nya memiliki pengaruh antara religiusitas terhadap IPK. Yang keempat, tujuannya menganalisis pengaruh pengeluaran terhadap IPK. Hipotesis dua arahnya yaitu H0-nya tidak ada pengaruh antara pengeluaran terhadap IPK. H1-nya adalah memiliki pengaruh yang signifikan antara pengeluaran terhadap IPK. Yang kelima, tujuan menganalisis pengaruh kedekatan dengan Al-Quran terhadap IPK. Hipotesis dua arahnya, H0-nya tidak ada pengaruh antara kedekatan dengan Al-Quran terhadap IPK. H1-nya memiliki pengaruh yang signifikan antara kedekatan dengan Al-Quran terhadap IPK. Tujuan yang keenam, yaitu menganalisis pengaruh hasil AMS terhadap IPK. Hipotesis dua arahnya yaitu H0-nya tidak ada pengaruh antara hasil AMS terhadap IPK, dan H1-nya ada pengaruh yang signifikan antara hasil AMS terhadap IPK. Selanjutnya adalah penjelasan dan data variabel. Yang pertama, uji beda. Data sampel yang digunakan adalah 70% data acak dari data yang disediakan. Jumlah seluruh data adalah 78 responden, sehingga 70% dari 78 adalah 54,6. Jika dibuatkan menjadi 55. Jadi, data sampel yang digunakan dalam analisis kali ini yaitu sebanyak 55 data. Pada uji beda rata-rata, data yang diuji adalah rata-rata hasil AMS antara perempuan dan laki-laki. Dan juga digunakan uji beda dua sampel saling bebas. Yang kedua adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B1 X kali 1 plus B2 kali 2 plus B3 kali 3 plus B4 kali 4 plus B5 kali 5. Nah, Y di sini yaitu disebut IPK, X1 yaitu disebut juga dengan semangat kuliah, X2 yaitu religiusitas, X3 disebut pengeluaran, X4 yaitu kedekatan dengan Al-Quran, dan X5 yaitu hasil AMS. Selanjutnya hasil dan penjelasan. Di sini menjelaskan perbedaan rata-rata indikator tunau AMS antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui data normal atau tidak, kita melakukan uji beda dengan menggunakan Wellstat. Ditemukan hasil sebagai berikut. Di sini, tabel menunjukkan hasil dari Wellstat menunjukkan bahwa data tidak normal, maka menggunakan uji non-parametrik. Yang tabel sebelah kanan, menggunakan uji non-parametrik, hasilnya sebagai berikut. Di sini menunjukkan p-value kurang dari alfa, maka menolak H0.
menganalisis perbedaan rata-rata indikator Tunow AMS antara laki-laki dan perempuan. Di sini menunjukkan H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata indikator atau antara AMS laki-laki dan perempuan. H1 menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata indikator Tunow AMS dan laki-laki. Next. Yang kedua, pengaruh semangat kuliah terhadap IPK. Pola hubungan antara semangat kuliah X1 dengan IPK Y ke kanan atas, maka terdapat pola hubungan positif. Di sini menunjukkan H0 sama dengan tidak ada pengaruhnya antara semangat kuliah dengan IPK. H1 menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara semangat kuliah dengan IPK. Next. Yang ketiga, pengaruh religiusitas terhadap IPK. Pola hubungan antara religiusitas X2 dengan IPK Y ke kanan atas, maka terdapat pola hubungan positif. Di sini hubungan positif maksudnya hubungan antara dua variabel yang bergerak dalam arah yang sama, secara sama-sama, menunjukkan bahwa hubungan positif terjadi ketika satu variabel meningkat, ketika variabel lainnya meningkat, dan menurun ketika variabel lainnya menurun. Next. Yang keempat, pengaruh pengeluaran terhadap IPK. Gambar di samping menunjukkan garis sejajar, maka pola hubungan antara pengeluaran dengan IPK sejajar, maka terdapat pola hubungan positif. Dalam artian semakin tinggi semangat kuliah, semakin tinggi pengeluaran, semakin tinggi pula IPK. Semakin rendah pengeluaran, semakin rendah pula IPK. Yang kelima, pengaruh kedekatan dengan Al-Quran dan IPK. Garis di samping menunjukkan pola hubungan antara kedekatan Al-Quran dengan IPK ke kanan atas, maka terdapat pola hubungan positif. Dalam artian, semakin tinggi kedekatan dengan Al-Quran, semakin tinggi pula IPK-nya. Sebaliknya, semakin rendah kedekatan dengan Al-Quran, maka semakin rendah pula IPK-nya. Yang keenam, pengaruh hasil AMS terhadap IPK. Pola hubungan antara AMS dengan IPK ke kanan atas, maka terdapat pola hubungan positif. Artinya semakin tinggi AMS, maka semakin tinggi pula IPK. Sebaliknya, semakin rendah AMS, semakin rendah pula IPK. Yang selanjutnya adalah hasil regresi linear berganda. Di sini tertulis R-square-nya 0,265 atau 26,5%. Adjust R-square-nya 0,1903 atau 19,03%. Yang artinya semakin banyak X, R-square pasti akan meningkat. Sedangkan adjust R-square, peningkatan R-square sudah tidak semata-mata karena meningkatnya banyak variabel X, tapi bagaimana model itu bisa dijelaskan dengan variabel X yang masuk. Lalu untuk signifikan F 0,008 artinya model layak karena kurang dari alfa. Hasil P-value-nya untuk yang kurang dari alfa adalah tingkat religiusitas dan kedekatan dengan Al-Quran. Kesimpulan yang dapat kami olah data di atas adalah, yang pertama, adanya perbedaan signifikan rata-rata Tunow AMS antara laki-laki dan perempuan. Karena tadi hasil dari uji non-parametriknya kurang dari alfa, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu yang kedua, adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat religiusitas terhadap IPK dan pengaruh yang signifikan antara tingkat kedekatan dengan Al-Quran terhadap IPK, karena hasil dari uji linear regresi tersebut kurang dari alfa. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami tentang tugas akhir fisika 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.